Kembali di News on the Spot pemirsa, Kejaksaan Agung akhirnya meningkatkan status Oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari tahapan penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status kasus Jaksa Pinangki ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jampitsus. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Haris Tiono mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Dari sejumlah alat bukti yang ditemukan diduga ada unsur tindak pidana yang dilakukan Oknum Jaksa Pinangki. Dalam perkara kasus Joko Chandra, di sisi lain peningkatan status Jaksa Pinangki berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus. Selain itu, penyidik Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang masih berstatus sebagai saksi, yakni Pinangki Sirna Malasari, Anita Kolopaking, serta Joko Chandra. Setelah dilakukan telaahan oleh tim penelaah, maka tim berkesimpulan laporan hasil pemeriksaan bidang pengawasan dijadikan bukti permulaan diduga terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga Pitsus Kejaksaan Agung melakukan proses lebih lanjut terhadap LHP itu dan langsung ke tahap penyidikan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi Jaksa Pinangki dari terpidana Bank Bali Joko Chandra, kita bergabung dengan Rian Dwiki yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Rian, sudah naik status dari pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan, apakah itu bersamaan juga dengan peningkatan dari status Pinangki sendiri menjadi tersangka? Bagaimana Rian, informasi terkini? Ya, untuk saat ini informasi terakhir Jaksa Pinangki ini belum ditetapkan sebagai tersangka, namun memang benar bahwa saat ini Kejaksaan Agung telah menaikkan status atas kasus yang menyeret Jaksa Pinangki dalam perkara Joko Chandra ini ke tingkat penyidikan, dan hal ini disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Heri Setiono dalam konferensi persnya kemarin yang dilaksanakan secara virtual. Dan dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual kemarin ini Heri Setiono mengatakan bahwa dalam pemeriksaan internal Pinangki ini dinyatakan telah melanggar kode etik karena bepergian ke luar negeri, dan Pinangki ini bahkan juga diduga pernah bertemu dengan Joko Chandra saat berada di Malaysia, Cikal. Dan terkait dengan Pinangki Sirna Malasari ini sendiri, Cikal, Jaksa Pinangki ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 dari Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan ada beberapa catatan terkait dengan jejak perjalanan Pinangki Sirna Malasari dalam pusaran kasus Joko Chandra ini sendiri. Seperti misalnya yang pertama, Jaksa Pinangki ini selama tahun 2019 ini setidaknya telah izin bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali tanpa seizin pimpinan, dan oleh karena itu Pinangki ini menyatakan bahwa ia telah melanggar disiplin, di mana kejaksaan juga menduga bahwa Jaksa Pinangki ini telah bertemu dengan Joko Chandra ketika berada di Malaysia. Dan prasangka ini muncul berdasarkan foto-foto yang beredar luas di media sosial yang menampilkan antara Jaksa Pinangki ini bersama dengan pengacara Joko Chandra, yaitu Anita Kolopaking. Dan foto ini pun juga telah dilaporkan oleh kelompok masyarakat anti korupsi Indonesia kepada kejaksaan beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kedua, Cikal, ini Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah mencopot Pinangki dari jabatannya pada akhir Juli 2020 lalu, di mana kejaksaan menyebut bahwa Pinangki ini telah melanggar 3 pasal dari peraturan yang berlaku untuk para jaksa. Seperti misalnya yang pertama adalah pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2020, yang mana pasal ini menyebutkan bahwa setiap PNS atau setiap pegawai negeri sipil ini wajib menaati peraturan kedinasan yang berlaku. Lalu yang kedua dan juga ketiga ini adalah pasal 3 huruf A dan juga pasal 4 huruf A dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang mana pasal 3 huruf A ini mengatur bahwa jaksa harus mentaati perundang-undangan serta peraturan kedinasan yang berlaku. Sementara pasal 4 huruf A ini menyebutkan bahwa jaksa dilarang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain, Cikal. Dan atas pelanggaran beberapa pasal ini, Pinangki ini dijatuhi hukuman dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job, Cikal. Namun meski begitu, Cikal, hingga saat ini Kejaksaan Agung ini belum dapat memastikan apakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki ini memiliki keterkaitan dengan Joko Chandra ataupun tidak. Dan yang ketiga, Cikal, pada 4 Agustus 2020 lalu ini Kejaksaan Agung juga mulai menelusuri adanya
dugaan adanya aliran dana dari Joko Chandra ke Pinangki, yang mana pada 4 Agustus 2020 lalu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yakni Febri Adriansyah, ini mengatakan bahwa ia telah menerima berkas hasil pemeriksaan Pinangki terkait kemungkinan pertemuan antara Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra di Malaysia, dan saat ini Kejaksaan Agung tengah melakukan pendalaman atas dugaan aliran dana tersebut, di mana setelahnya ini akan diputuskan apakah pendalaman tersebut berlanjut ke penyelidikan ataupun tidak. Dan yang keempat, Cikal, saat ini Polri atau Kepolisian Republik Indonesia ini juga membuka kemungkinan untuk memeriksa Jaksa Pinangki terkait dengan kasus Joko Chandra. Dan yang kelima, 6 Agustus 2020 lalu, ini kelompok masyarakat anti korupsi Indonesia juga menyatakan bahwa mereka ini akan mengirimkan dokumen perjalanan yang diduga gratifikasi yang diterima oleh Pinangki dari Joko Chandra kepada Kejaksaan Agung. Yang mana dokumen ini disebut berisi bukti perjalanan oleh Pinangki untuk keluar negeri untuk bertemu dengan Joko Chandra. Dan yang keenam, Cikal, pada 7 Agustus 2020 lalu, ini Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka ini telah menggandeng PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri dugaan aliran dana dari Joko Chandra ke Pinangki. Cikal. Rian, ini apakah sudah ada mungkin dugaan baru begitu, tidak hanya Jaksa Pinangki saja, tetapi ada pihak-pihak lain mungkin yang terlibat untuk membantu dari kasus Joko Chandra ini, Rian? Cikal, hingga saat ini untuk kasus Joko Chandra, setidaknya sudah ada 3 orang dari kepolisian dan 1 orang dari kejaksaan yang terlibat dalam pusaran kasus Joko Chandra. Dari kepolisian, mereka adalah Brigjen Prasetyo Utomo yang beberapa saat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Lalu ada juga Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Nugroho Wibowo yang ikut terseret dalam perkara Joko Chandra ini. Sementara dari kejaksaan ini ada Jaksa Pinangki Sira Malasari yang tadi telah kami sebutkan. Dan kemarin, Cikal, ini kelompok masyarakat anti korupsi Indonesia ini juga telah memberikan 4 nama tambahan yang diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra. Dan polisian kemarin juga telah mengatakan bahwa mereka ini akan melakukan pengecekan atau pendalaman terhadap informasi 4 nama dari masyarakat anti korupsi ini. Cikal. Terima kasih Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Rian Wiki dan dari Kejaksaan Agung.